Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabar kalian semua? Baik. Alhamdulillah. Di sini sehat semua? Sehat. Sudah pada makan belum? Dah. Mana suaranya coba biar keras? Udah. Hello. Hai. Hai. Halo. Hai hello. Itu latih konsentrasi kalian di pagi hari. Nah, di sini sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Ya. Berdoa sebelumnya yang menyiapkan Mas Faiz saja. Siapkan berdoa ya. Siap? Siap. Siap. Silakan. Siap. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Selanjutnya kita baca surat pendek terlebih dahulu ya seperti biasanya. Kemarin kan kita sudah sampai surat Al-Lahab. Kemudian hari ini kita akan membaca surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat Anas dan surat Al-Fatihah. Bagus. Ayo Mas, pimpin lagi. Doa mulai. Bukan berdoa, membaca surat Al-Fatihah. Pimpin. 1, 2, 3 seperti ya. Nanti yang lain langsung terlebih dahulu, baru nanti bismillah sampai akhir. Nah, ayo Membaca surat Al-Fatihah mulai. membaca surat Membaca Al-Ikhlas, Al-Ikhlas, Anas, Al-Falaq, Falaq, Anas Anas, dan dan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Nanti langsung 1, 2, 3. Habis itu langsung A'udzubillah. Ayo Mas, siapkan langsung. Membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas. 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri nafasati fil uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi
masuk ke pembelajarannya anak-anak. Sebelum pembelajaran, Bapak absen terlebih dahulu ya, biar kita tahu siapa yang hari ini tidak berangkat. Oke? Sebelumnya, Mas Abdullah Faiz, Hadir. Mas Fanza Ramadhani, Hadir. kemudian Mas Novero Ataresa. Oib. Kemana Mas Novero? Sakit. Sakit apa coba? Panas. Panas. Oh, semoga cepat sehat sembuh ya, biar Mas Novero bisa berangkat lagi. Kemudian Mas Febri Iriawan hadir. Alhamdulillah. Pada semangat ya. Nah, kalian itu harus jaga kesehatan ya, apalagi pada saat ini banyak virus yang menyebar di Indonesia. Kalian itu harus jaga kesehatan, cuci tangan setiap hari, ketika mau makan cuci tangan, sehabis makan cuci tangan, habis keluar cuci tangan, mau pergi harus pakai masker. Kalian tahu nggak hari ini kita akan membahas materi tentang apa? Nggak tahu? Nggak tahu. Nah, jadi kita hari ini akan membahas tentang melantunkan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibahnya istighfar. Kalian tahu kalimat thayyibah istighfar itu bacanya seperti apa? Ada yang tahu? Mas Faiz, Mas Fanza, Mas Febri? Astaghfirullahaladzim. Nah, bagus Mas Faiz. Nah, jadi bacaan surat istighfar itu ya yang tadi bacaan oleh Mas Faiz, yaitu Astaghfirullahaladzim. Nah, kalian tahu nggak makna Astaghfirullahaladzim itu apa? Nggak tahu. Nah, jadi makna Astaghfirullahaladzim adalah pernyataan penyesalan atau memohon ampun dengan sesungguh-sungguhnya kepada Allah karena telah melakukan perbuatan dosa kecil maupun dosa besar dan kemudian tidak akan melakukannya kembali. Yaitu itu makna istighfar. Kemudian istighfar itu sebelumnya bawa LKS semua kan? Bawa. Nah, kalian buka LKS-nya ya. Setiap manusia itu diperintahkan untuk selalu beristighfar. Itu merupakan cara untuk mensucikan diri kepada Allah dan kepada manusia. Apakah kalian pernah mempunyai salah kepada temannya? Nah, contohnya apa? Berkelahi. Terus bertengkar sama aja sama berkelahi. Terus apa lagi? Perebutan mainan. Mainan. Nah, itu contoh masalah sama teman. Lah, semisal kalian berantem sama teman, apakah kalian meminta maaf? Apa tidak? Meminta Minta maaf. maaf. Dimaafin nggak? Maafin. Nah, itu contoh perbuatan ketika kalian punya salah kepada orang lain. Kalian nggak hanya meminta maaf. Nah, kalian itu jangan pernah malu berminta maaf. Karena meminta maaf itu bukan hina, tetapi malah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika kalian bersalah kepada Allah, contohnya apa? Kita sholat. Bisa sholat. Terus Batal puasa. batal puasa. Nah, di sini pada puasa enggak? Puasa. Puasa, yakin? Yakin. Nih, mau tanya lagi, jawab jujur ya. Di sini siapa yang enggak sholat subuh? Oh, Mas aja. Ayo siapa lagi? Aku. Kadang-kadang. Berarti kalian salah sama Allah. Jadi harus diperbaiki. Jadi mulai sekarang kalian itu harus rajin sholat, melakukan kewajiban yang 5. 5-nya itu sholat apa aja coba? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu wajib yang kalian lakukan. Jadi jangan bolong-bolong. Nah, kemudian beristighfar itu sebagai wujud taubat yang sangat diperintahkan oleh
Allah, baik kepada manusia maupun kepada Allah. Seperti yang pada firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Asy-Syura ayat 25 yang bunyinya, nanti Bapak baca terlebih dahulu ya, nanti kalian bisa ngikutin atau bacakan lagi. Dengerin dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan dong. Gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'ati wa ya'lamuna taf'alun. Quran surat Asy-Syura ayat 25. Itu firman Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana istighfar, yang artinya dan dialah Allah yang menerima istighfar dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan, dan dia maha mengetahui yang kamu kerjakan. Itu firman tentang istighfar atau memohon ampun kepada Allah. Tadi kan Bapak sudah bacakan. Coba kalian semua bacakan kembali seperti yang Bapak bacakan. Coba kalian semua bacakan. 1, 2, bacanya auzubillahi dulu. Tahu dulu ya, baru bismillah. Jangan langsung bismillah, oke? 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu anis sayyiati wa ya'lamu ma taf'alun. Coba Mas Febri bacakan artinya. Dan dialah Allah yang menerima istighfar dan dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan, dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan. Coba Mas Faiz bacakan suratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi yaqbalu Wa huwal ladzi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu anis sayyiati wa ya'lamu ma taf'alun. Itu firman Allah tentang istighfar. Kemudian Allah itu sangat mencintai terhadap hamba-hambanya senantiasa beristighfar sebagai wujud bertobat, seperti firman Allah pada Quran surat Al-Baqarah ayat 222 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya sesungguhnya Allah suka kepada orang-orang yang bertaubat atau beristighfar dan menjaga kebersihan. Jadi kalian semua ketika melakukan salah atau melakukan salah baik kepada orang tua, kepada teman, kepada Allah, kalian itu jangan lupa beristighfar. Bacaannya seperti apa? Astaghfirullahaladzim. Nah, jadi sih misalnya kalian melakukan kesalahan, bacalah istighfar. Astagfirullahaladzim. Jadi sih misal aku berantem sama teman, contohnya Mas Faiz sama Mas Panjel berantem, aduh, astagfirullah, aku salah sama teman aku. Kemudian aku minta maaf dan baca istighfar. Astagfirullahaladzim, berarti aku salah tadi telah berantem sama teman aku sendiri. Kemudian Allah itu sangat suka kebersihan, apalagi dengan keadaan yang seperti ini. Kalian semua sekolah libur, gak berangkat, jaga kebersihan. Yang gak mandi, yang rajin mandi, jangan mandi. Kemudian tujuan Allah memerintahkan
kepada manusia agar gemar beristighfar itu mempunyai tujuan. Nah, coba lihat LKS Anda, sudah ada berapa tujuan Allah memerintahkan kepada manusia agar beristighfar? Ada 4. Coba bacakan. Agar manusia senantiasa minta kebaikan dan mencegah kemungkaran. Tujuan Allah memerintahkan kepada manusia untuk selalu beristighfar. Yang pertama adalah agar manusia senantiasa mencintai kebaikan dan mencegah kemungkaran. Mencintai kebaikan yaitu kalian itu harus sama manusia atau sama Allah itu harus baik, mulai dari hubungan sama manusia, kalian sama teman jangan berantem. Nah, hubungan baik kepada Allah, kalian harus rajin sholat dan merasakan perintah-perintahnya Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Kemudian mencegah kemungkaran yaitu contohnya kehancuran dan sebagainya. Kalian itu ketika beristighfar akan mencegah kemungkaran. Misal kalian berantem, kalian gak beristighfar, biasanya kan berantem terus, nanti pertemanan kalian malah hancur dan tidak berteman lagi. Itu contoh kemungkaran sederhana pada sama manusia. Kemudian yang kedua apa, coba baca. Nah, agar manusia bersih dari dosa. Ketika kalian membaca istighfar pasti kalian ingat kepada Allah. Jadi ketika kalian ingat kepada Allah pasti kalian tidak akan melakukan dosa, sehingga bersih. Kalian semua bersih dari dosa ketika ingat kepada Allah. Kemudian yang ketiga, Agar manusia dapat meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. nah, ketika kalian melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, baik ke sesama manusia dan sesama makhluk hidup, kalian pasti akan mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Kebahagiaan dunia contohnya apa? Banyak sekali, mulai dari kesehatan, kebersihan dan sebagainya. Itu kebahagiaan di dunia. Nah, kebahagiaan di akhirat contohnya apa? Kalian masuk surga. Itu sebuah kenikmatan yang tiada batasnya ketika kalian masuk surga. Di sana semuanya tersedia dengan mewah. Kemudian yang keempat, menunjukkan bahwa Allah bersifat kasih sayang kepada manusia sehingga mengampuni terhadap kesalahan hamba-Nya. nah, kemudian tujuan yang keempat yaitu menunjukkan bahwa Allah bersifat kasih sayang kepada manusia. Nah, di sini itu Allah kasih sayang sesama manusia. Ketika kalian telah melakukan dosa, apa itu saya kasih mau dosa besar, ketika kalian berniat bersungguh-sungguh untuk bertobat, Allah pasti akan mengampuninya karena Allah punya sifat kasih sayang kepada manusia yang ingin bertobat dengan bersungguh-sungguh sehingga mengampuni terhadap kesalahannya. Jadi ketika kalian merasa dirinya aku banyak dosa, sudah melakukan banyak dosa seperti ini, Allah pasti membenci saya, tidak akan mengampuni saya, itu tidak benar. Ketika kalian memang berniat bersungguh-sungguh bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, insya Allah Allah akan mengampuni kalian. Kemudian kalimat thayyibah atau istighfar dilakukan dengan mengucapkan kalimat istighfar. Kalimat ini perlu diucapkan setiap saat. Jadi kalian keadaan apapun harus rajin-rajin baca istighfar. Kalian masih pada semangat belum? Masih. Yakin? Jangan malas, ini masih pagi, kalian harus semangat. Coba kita tepuk semangat dulu ya, pernah tahu nggak? Tahu. Coba nanti Bapak contohkan terlebih dahulu ya anak-anak. Nah, tepuk semangat. 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 Nah, paham? Paham. Ayo kita bareng-bareng. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Yes. Masih ada semangat kan? Ayo semangat. Kemudian masuk yang selanjutnya.
manfaat istighfar. Kalian tahu manfaat istighfar itu ada berapa? Manfaat istighfar ada 3 apa 5? Manfaat istighfar itu ada 5. Yang pertama, dapat memelihara kesucian diri. Kemudian yang kedua, dapat menjadikan ibadah diterima oleh Allah. Kemudian dapat mengerjakan ibadah secara sempurna. Kemudian yang keempat, mendapat balasan yang baik kelak di akhirat, mendapat petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada paham semua anak-anak? Ada yang mau ditanyakan? Yakin? Barangkali ada yang belum paham, silakan anak-anak yang mau bertanya. Tidak ada? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, cukup sekian dari Bapak. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sebelum kalian pulang, kita baca doa pulang terlebih dahulu ya karena. Ayo Mas Bibin. Membaca doa mau pulang. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa ladina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bis sabr. Nah, sebelum pulang, yang mau pulang terlebih dahulu, antang-antangan. Yang paling tenang nanti pulang terlebih dahulu. Ayo, antang-antangan. Mas Faiz, pulang terlebih dahulu. Siapa ya? Mas Fanza apa Mas Febri? Ya, Mas Fanza. Tadi ya Mas, jaga kesehatan. Mas Febri senyum-senyum terus ya. Gak usah pulang ya, di sini aja. Udah ya, pulang. Makasih. Besok. Itu dari boy.